Tentunya ada dong Kak, karena kita selalu memuji nama Tuhan itu, kita selalu ada persiapan untuk memuji nama Tuhan. Ya, apa aja ya kira-kira Kak ya? Pertama, Alkitabnya dipersiapkan. Yang kedua, alat tulisnya karena selalu ada aktivitasnya. Dan yang ketiga, jangan lupa persembahannya. Dan yang keempat paling penting Kak, hati, karena niat memuji nama Tuhan itu sangat Penting. Oke, Kak. Tapi kan Kak, sebelum kita mulai kebaktian kita, pasti kita harus berdoa dulu Kak, meminta Tuhan dan Roh Kudus supaya hadir di tengah-tengah kita agar kebaktian online kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke? Ayo adik-adik, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat karunia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, karena pagi hari ini kami masih bisa memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapak, kiranya kebaktian ini berguna bagi hidup kami dan bagi segala aktivitas kami sehari-harinya. Tuhan Yesus, kiranya kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami dan sempurna semoga kerajaan. Amin. Amin. Kak Salva, Kenapa Kak? aku kan Kak merasa kira-kira badanku semakin besar lah Kak. Wah, berarti Kakak bahagia ini Kak. Iya, sangat bahagia. Tapi alangkah baiknya kan Kak, mungkin karena aku jarang olahraga kali ya Kak. Iya, bener Kak. Mungkin Kakak tidur terus di rumah. Ya bisa jadi Kak. Makan terus di rumah. Itu udah pasti Kak. Makin besar ya Kak. Makin besar, tapi cantiknya nggak berkurang ya Kak? Enggak berkurang, tetap imut Kak. Iya, tapi Kak karena supaya Kak Nina juga nggak mau adik-adiknya mengikut Kak Nina ya kan. Jadi kayak mana kalau kita nyanyinya sambil olahraga Kak? Iya bener Kak, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak. Boleh Kak. Adik-adik kita olahraga dan bernyanyi bersama bareng yuk. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Bapak Abraham. tambah ceria. Kita sudah olahraga untuk memuji nama Tuhan. Iya, kali aja udah ngos-ngosan sedikit nih Kak. Aduh, tapi puji Tuhan Kak sudah berkeluar keringat Kakak semua. Iya, Sedikit, tapi Kakak semangat kan? Iya, tetap semangat. Iya kan Kak? Ceria dong Kak. Pastinya adik-adik juga pasti ceria. Iya Kak. pasti dong Kak. Tapi kan Kak, Kenapa Kak? hari ini kan Kak, sepertinya tema kita sangat unik. Sangat unik. Kira-kira apa itu tema kita ya? Karena Kak? kita harus mencontoh sebuah tokoh. Wah, Kakak tahu gak kira-kira tokohnya siapa? Ayo. kayaknya tokohnya itu Bukan Sarukan Kak, bukan. itu tokoh India. Oh, tokoh India ya betul. Apa ya Kak? Apa Ini ya? kan tokoh Alkitab kayaknya itu sering Apa? didengar sama adik-adik. Jackie Chan Kak, Jackie. Oh, Bukan, beda Kak, belum. itu bukan. Oh, bukan. Beda. Oh, beda. Apa siapa lagi ya Kak? Ayo, Ini tapi tokoh kira-kira ya ini Kak. terkenal ini Kak. Wah, sangat terkenal dong Kak. Harus aku kasih tahu sekarang Kak?
adik-adik ya Kak. Siapa? Tokoh kita pada hari ini adalah Daniel. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi lagu tentang Daniel. Tapi sebelum kita masuk ke Daniel, kita masukkan dulu lagunya tentang Yunus. Di perut ikan. Oke, Yunus di perut ikan. Musik Bang. Tiba saatnya kita mau disiram Kak pakai air. Air firman Tuhan. Iya, air firman Tuhan Kak pada hari ini. Nah Kak, aku udah nggak sabar lagi loh Kak, pengen dengarkan firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh pendeta kita. Jangankan Kakak, adik-adik kita aja udah nggak sabar nih Kak. Yang benar. Bener pasti. Mereka aja sudah mempersiapkan semuanya di Oh iya juga, betul Kak. Karena mereka juga udah semangat dari tadi ya kan Kak. Pastinya firman Tuhan hari ini juga mereka akan lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Angkat lagu pujian kita, baca kitab suci. Musik Bang. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pendeta harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online kita di hari Minggu ini, tanggal 1 Agustus tahun 2021, dan kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa, memohon hikmat dari Tuhan untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, dan tunduk kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan memberikan kami kesempatan hari ini untuk mengikuti kebaktian online ini dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, berikan kami ketenangan supaya kami mampu mengerti akan arti firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu pada hari ini. Kiranya ya Bapa, kami juga mampu melakukan firman Tuhan sehingga kami tetap layak dinamai anak-anak Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel. Coba dicari kitab Daniel di Perjanjian Lama, Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Hanya 2 ayat ya. Karena hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama yuk. Kita baca Daniel 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Tema kita hari ini adalah kebaktian keluarga. Sebelum kita akan membahas tentang firman Tuhan yang telah kita baca tadi, pendeta mau bertanya kepada anak-anak ini kasih Tuhan semuanya. Siapa yang paling rajin berdoa di rumah? Coba diangkat tangannya dari rumah. Pendeta percaya Tuhan melihat kalian mengangkat tangan dan kalian semua pasti anak-anak yang rajin berdoa. Nah, ada satu cerita yang pendeta mau ceritakan nih. Ada satu keluarga yang tidak pernah berdoa. Ibu bapaknya sibuk bekerja dari pagi sampai malam hari. Anaknya laki-laki, dia juga setiap pagi-pagi sampai malam pergi-pergi ke rumah kawan-kawannya untuk bermain. Sedangkan anaknya yang perempuan dari pagi sampai malam sibuk main HP. Sampai lupa makan, lupa mandi, lupa semuanya. Ada yang seperti itu? Pendeta yakin tidak ya? Apakah kalian pernah bertemu dengan keluarga yang seperti ini tadi? Nah, anak-anak kasih Tuhan, berbeda sekali dengan Daniel. Siapakah Daniel dan bagaimanakah dia? Mari kita akan membahas lebih jauh lagi akan isi firman Tuhan kita pada hari ini. Pada suatu hari di Babel, di negeri Babel, tempat di mana Daniel dan bangsanya, bangsa Israel dibuang, di situ ada sebuah kerajaan dan Daniel dipilih sebagai wakil raja di kerajaan itu karena dia bijaksana, pintar, dan sehat badannya. Itu semua ada pada diri Daniel karena dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi banyak sekali orang yang iri terhadap Daniel. Mereka cemburu karena Daniel ini adalah orang kepercayaan raja. Raja sangat mempercayai Daniel. Lalu orang-orang ini tadi, beberapa dari mereka membuat rencana jahat untuk membuat Daniel supaya tidak lagi menjadi orang kepercayaan raja. Maka mereka menyusun sebuah rencana jahat. Karena mereka tahu Daniel tidak punya kesalahan apa-apa, tidak punya kekurangan apa-apa selain kepatuhannya berdoa kepada Tuhan Allah. Maka mereka menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi raja. Mereka mau menjebak Daniel supaya raja membuat sebuah aturan agar Daniel bisa dijatuhkan hukuman. Mereka membujuk raja supaya raja membuat sebuah aturan. Barang siapa dalam 30 hari
berdoa kepada Allah-Allah lain, berdoa kepada dewa-dewa lain selain raja, maka hukumannya akan dilempar ke gua singa. Nah, demikianlah surat perintah raja dikeluarkan supaya aturan ini diberlakukan di seluruh negeri Babel. Begitu Daniel mendengar surat perintah raja itu, apakah dia takut? Apakah dia berhenti berdoa kepada Tuhan Allah? Tidak sama sekali ya. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, sehingga orang-orang yang tadi iri kepada Daniel dengan sukacita mengambil kesempatan itu supaya Daniel dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, namun mereka tidak menyangka kalau ternyata Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa, dia justru dijagai oleh Tuhan Allah. Sehingga dia baik-baik saja. Tidak ada satu singa pun yang berani melukai, menerkam, dan memakan Daniel. Mereka tidak menyangka itu terjadi. Nah, luar biasa ya Daniel. Dia begitu berani, dia begitu setia berdoa kepada Tuhan hingga akhirnya dia beroleh keselamatan. Pendeta mau tanya, siapa yang mau seperti Daniel? Coba diangkat tangannya. Siapa yang mau dijagai Tuhan seperti Daniel? Nah, supaya kita dijagai oleh Tuhan seperti Daniel, supaya diberikan keberanian dan juga hati yang tenang seperti Daniel, sehingga dia tetap mampu setia berdoa kepada Tuhan, maka kuncinya cuma satu: rajin berdoa. Apa sih manfaatnya berdoa? Berdoa, anak-anak yang dikasih Tuhan, berdoa itu sangat penting karena bisa membuat hati kita tenang. Berdoa juga memberikan kita keberanian sehingga kita tidak takut pada apapun. Kita menjadi berani karena ada Roh Kudus beserta kita. Dan berdoa membuat hati kita damai, bahagia, serta diberkati oleh Tuhan. Tapi berdoa sendiri saja tidak cukup ya. Berdoa haruslah bersama-sama dengan keluarga. Harus juga dengan mama bapaknya, dengan adiknya, kakaknya, atau abangnya. Supaya kita hidup tenang dan damai, sukacita senantiasa. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, ibadah kita kan lebih banyak dialihkan di rumah-rumah ya. Ada kebaktian minggu di rumah, ada PCC di rumah, bahkan kebaktian KKR sampai hari ini pun masih dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Pendeta mau bertanya, siapa yang sering bersama keluarganya mengadakan kebaktian di rumah? Ada ya? Pendeta yakin pasti semuanya rajin-rajin berkebaktian. Nah, biasanya kalau sedang mengadakan kebaktian di dalam keluarga, anak-anak KKR yang dikasih Tuhan tugasnya apa sih? Tugas kalian apa biasanya? Apakah membantu orang tua menyiapkan Alkitab, kitab denden, atau tempat kolekte, dan sebagainya? Atau apakah kalian membantu membaca ayat Alkitab yang menjadi bahan renungan? Atau mungkin ada kalian yang sudah pintar memimpin doa sehingga dalam ibadah atau kebaktian keluarga sudah bisa membawa doa pembuka. Nah, pendeta mau kalian ceritakan pengalamannya dalam berkebaktian keluarga. Itulah yang menjadi aktivitas minggu ini. Bagaimana sih peran kalian di dalam setiap kebaktian keluarga yang diadakan di rumah? Dan pendeta percaya setiap kali kita mengadakan kebaktian di tengah-tengah keluarga kita,
Tuhan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk memberi berkat, menemani kita, menjaga kita sehingga terhindar dari bahaya apapun. Dan kalau ada yang sakit, ketika kita berdoa bersama, Tuhan pasti akan sembuhkan. Dan kalau ada yang sedang punya masalah, Tuhan pasti akan memberikan solusi, jalan keluar. Itulah kekuatan berdoa. Tuhan sangat menyenangi anak-anak yang rajin berdoa dan akan terus memberkati keluarga yang rajin berkebaktian, menyembah dan memuji nama Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan ini pendeta tutup, pendeta akan bacakan satu ayat dari kitab Joshua 24 ayat 15b mengatakan demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian isi Yosua 24 ayat 15b. Kiranya apa yang telah pendeta bacakan ini bisa tertanam dalam hati anak-anak Tuhan sekalian, agar kita juga dan seisi rumah kita hanya kepada Tuhan sajalah kita setia menyembah. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Ajari kami Tuhan, agar tetap setia sebagai anak-anak Tuhan, rajin berdoa, menyembah dan memuji nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami Bapa, agar semakin setia untuk beribadah, melakukan kebaktian, memuji nama Tuhan. Agar kami pun bisa bertumbuh di dalam iman, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya tidak menjadi alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan, tidak setia berdoa kepada Tuhan. Melainkan situasi ini membuat kami lebih lagi setia kepada Tuhan, sehingga terpujilah nama Tuhan di dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kak. Saatnya kan, Kak. Ngapain kita, Kak? Saatnya kita mengumpulkan persembahan dong, Iya, Kak. benar. Mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik jangan lupa persembahannya seperti apa, Kak? Selalu ada syarat untuk mengumpulkan persembahan. Yang pertama itu R, rapi, S, sopan, dan J, jujur. Iya, udah pastinya anak-anak kayak kita rapi, sopan, dan jujur, Kak. Tapi ada yang lupa nih kita, Kak. Kita kan selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu aktivitasnya, Kak. Oh iya ya, Kak. Iya, nah adik-adik, kita ada aktivitas. Aktivitasnya apa ya, Kak? Tadi kira-kira tema kita apa, Kak? Apa tadi ya? Kalau tidak salah, temanya yaitu kebaktian keluarga, Kak. Oh iya, pasti adik-adik tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta kita, ya kan? Iya, jika minggu lalu adik-adik dia bernyanyi bersama keluarga memuji Tuhan. Kali ini kebaktiannya, Kak. Nah, gimana tadi? Contohnya tadi siapa, Kak? Daniel, Kak. Iya, dia patuh dan tetap berdoa kepada Tuhan, ya kan, sehingga dia diselamatkan Tuhan. Seperti itu juga Tuhan mau keluarga kita juga harus tetap memuji dan mengingat Tuhan, ya kan, Kak? Bener sekali. Iya. Nah, adik-adik, aktivitasnya tadi ada ya? Apakah aktivitasnya? Aktivitasnya, Kak, menceritakan pengalaman bersama keluarga tentang kebaktian keluarga, Kak. Menceritakan pengalaman kebaktian bersama keluarga, Kak. Iya, contohnya nih dikasih tahu sama Kak Nina ya. Nah, contohnya kalau Kak Nina kebaktian bersama keluarga Kak Nina kadang selalu disuruh membawa doa pembuka atau bawa doa syafaat, atau kalau misalnya anak kakak di rumah biasanya mempersiapkan dulu kan, misalnya menggelar tikar, atau kalau memang ditikar menyiapkan Alkitab ditaruh di atas meja, ya kan, menyiapkan tempat persembahan. Itu juga salah satu aktivitas ataupun salah satu kegiatan dalam
memulai ibadah kebaktian keluarga. Nah, adik-adik jangan lupa aktivitasnya. Jangan lupa di-upload dan di-tag di Facebook KKR Gedung Johor, dan jangan lupa di grup WhatsApp semua ya kan Kak. Betul Jangan lupa sekali. diingatkan untuk guru KKR-nya supaya kita tahu bahwa adik-adik sudah mengerjakan aktivitasnya. Iya, karena selalu ada saja hadiah dari Tuhan kepada adik KKR yang rajin mengumpulkan aktivitas. Iya, nah Kak, yuk kita lakukan persembahan kita ya Kak. Yuk kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Musik Bang. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Sudah bawa kenyamanan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban-Mu takkan cukup, kami persembahkan daging-Mu dan dosa perkiraan, itu juga bagimu. Nah, tiba saatnya kita untuk menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan masih berikan kami kemampuan untuk mengucap syukur melalui persembahan kami. Berkati ya Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan, yang akan kami serahkan kepada gereja Tuhan, agar bergunalah bagi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang masih tertinggal pada orang tua kami pun Tuhan berkati, agar melalui semua yang ada pada orang tua kami tetap termulia nama Tuhan dan bisa membawa sukacita dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk persekolahan kami, untuk orang tua kami, untuk guru-guru KKR kami, semuanya kiranya Tuhan berkati. Tuhan jauhkanlah kami kiranya dari sakit penyakit dan berikan kami kemampuan untuk menjalani hari-hari kami dengan sukacita dan melakukan hal-hal yang berguna. Di dalam persekolahan kami Tuhan, mampukan kami supaya bisa tetap semangat belajar meskipun secara daring, dan berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam usahanya, sehingga Bapa melalui usaha dan pekerjaannya bisa mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga kami. Begitu juga dengan guru-guru KKR kami. Tuhan berkati ya Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, berikan juga seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja GBKP Gedung Johor ini sukacita dan kesehatan. Jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan, dan berkati ya Tuhan semua anak-anak KKR GBKP Gedung Johor ini, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, dan berikanlah mereka sukacita agar tetap mampu setia memuji nama Tuhan. Sehingga Bapa melalui kebaktian online yang setiap minggunya kami ikuti bisa mendatangkan berkat-berkat dari Tuhan. Mampukan kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.